Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya apa? Channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas ya, membahas dan mengupas tuntas tentang sol sandal dan sol sepatu, perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Seperti yang ada di ini ya, yang saya pegang ini ada sepatu Ortus ya. Ini Ortus Running ya. Ini Ortus Running dan ini solnya lepas ya. Ini kebanyakan itu penyakit ya. Penyakit atau kelemahan ya. Kelemahan sol sepatu running ya. Tidak hanya merek Ortus ya, merek lainnya juga biasanya kan sepatu running itu full pilon, cuman hanya ditambah solnya sedikit-sedikit seperti ini. Di bagian bawahnya itu bahannya dia karet ya, tambahannya nih. Lah karetnya ini biasanya itu cepat lepas seperti ini ya. Ini juga bekasnya sudah pernah dilem ya, pernah dilem oleh orangnya ya ini, tapi pakai lem kuning ya, dan ini paling berapa berapa pemakaian ini lepas lagi ya, dan ini masuk ke lapak saya minta dilem ulang hanya di bagian tapaknya saja ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan ya. Oke, dan ini sepatunya ya, sepatunya ini juga ada bekas-bekas sisa-sisa ya. Ini harus dihilangkan ya, sisa-sisa lem lama itu harus dihilangkan. Kita bisa menghilangkannya itu pakai aseton ya. Mana nih aseton? Nah, ini dia. Nah, bisa pakai aseton seperti ini ya. Tokyo Nail Polish Remover ya. Nanti biasa ya, linknya ada di pojok video atau di deskripsi ya. Ini ya, nail polish remover seperti ini ya. Ini ya. Kalau pakai nail polish remover itu langsung agak mudah ya dibongkarnya ya. Jadi kita nggak perlu tenaga susah-susah ya. Langsung di seperti ini ya. Dia sudah terbuka dengan sendirinya ya, gampang banget ya, karena kita pakai ini ya, tuh ya, langsung gampang banget lah pokoknya, intinya dibongkar. Ini yang tadinya ditarik susah, ini kalau sudah pakai Tokyo Nail Polish Remover ini ditarik langsung gampang banget ya, tuh ya, tuh. Nah, ini di bagian yang atasnya ya. Nah, yang atasnya ini yang ke kain harus agak banyak nail polish removernya ya, karena ini banyak kain. Nah, itu ya. Ini tebel banget ya bekasnya ya, pengelemannya ya. Dan ini juga harus dibongkar ya, untuk bagian ini juga masih banyak sisa-sisa lem yang belum terbongkar ya. Ini benar-benar membuat kayak saya tuh harus tambah ya, tambah kerjanya, tambah ya. Ini banyak juga ya. Juga di sini juga ada nih. Atau kalau kawan-kawan mau langsung pakai alat amplas juga bisa, atau saya pakai ini juga bisa ya. Ini sikat, sikat itu ya, sikat, bukan sikat sih, ini kuas, kuas kawat ya. Jadi saya kuas seperti ini biar nanti rontok sendiri ya. Ini biar langsung rontok sendiri ya. Tapi sebelum kita pakaikan ini kita harus kasih aseton dulu ya. Ini tuh bukan hanya untuk ini ya, bukan hanya untuk perontok ini saja, tapi ini biar agak lebih membuat kasar ya. Oke ya, ini sama sekalian sambil ini sama ini juga biar semuanya bersih. Ini ya, ini sudah bekas-bekas lemnya sudah hilang ya, walaupun ini masih kotor. Ini kotor bekas lem G ya. Ini bekas lem G. Ini jadi kurang bisa dibersihkan ya. Karena ini bukan lem itu ya, bukan lem kuning, tapi ini bekas lem G ya. Ternyata ada bekas lem G-nya. Dan kita di sini jika mau mengerjakan tapi sepatunya itu agak sedikit apa ya, agak sedikit bau kaki atau bau jamur ya, kita bisa semprotkan pakai bowin seperti ini ya. Nanti link pembeliannya biasa ada di deskripsi maupun di itu video ya, di pojok video. Nih, bowin seperti ini.
Ini ampuh banget ya untuk membasmi bau sepatu ya. Benar-benar jika saya merasa bahwa sepatu ini mau dikerjakan kok nggak nyaman, baunya nggak sedap, kita bisa semprotkan bauin seperti ini ya. Ini aromanya benar-benar seger ya, dan harganya juga murah lah ya. Jadi kalau disemprotkan cepat habis tuh saya nggak bingung juga, karena dengan harga yang murah bisa mendapatkan nih ya. Terus lanjut setelah ini baru kita primer ya. Kita primer, bentar saya ambil ininya dulu ya. Jadi di sini tuh ada bekas ininya ya. Nah, ini bekas bekas patahan-patahan atau ini ya. Nah, ini bagian bawahnya nih, untuk bagian bawahnya ya. Ini contoh misal seperti ini nih. Nah, ini ya. Nanti dipasangkan di sini ya. Jadi sebelum dipasangkan tuh kita benar-benar itu ya, bersihkan ininya dulu ya, bersihkan bagian ininya dulu juga ya. Ini ya yang bekas lem G ya. Ini nggak bisa dibersihkan ya, patah-patah seperti ini ya. Ini yang bekas lem G ya. Ini susah banget dibersihkan ya. Saya nggak bersihkan yang bekas lem G. Nah, ini kita beri primer dulu ya. Untuk bahan ini kan bahannya pilon, berarti kita harus pakai primer Eva ya. Kita harus pakai primer Eva. Kita harus pakai primer Eva ya. Untuk di bahan ini. Kita primer dulu pakai primer Eva ya. Hingga merata ya, di primer hingga merata semuanya. Tapi yang mau dilem saja ya, bagian yang nggak mau dilem nggak usah di primer ya. Yang di primer hanya bagian yang mau dilem ya, yang nggak mau dilem ya, yang nggak dilem jangan di primer ya. Bang, lah untuk depannya ini primer apa ya? Bagus, itu pertanyaan yang bagus. Untuk bagian depannya itu jangan pakai primer Eva ya, karena ini bahannya eh, itu ya, bahan upper ya. Jadi kita harus pakai primer upper nanti. Jangan pakai primer Eva, cuma nanti saja ya, terakhir-terakhiran. Ya, sudah di primer semua. Berarti lanjut kita primer bagian ini ya. Berarti kita lanjut primer bagian itu ya, bagian apa tuh namanya? Bagian ini ya, ini karet ya. Kita harus pakai primer karet ya. Nah, ini primer karet ya. Jadi khusus untuk karet. Kalau ini primer karet khusus untuk karet ya. Primer karet dikhususkan untuk karet ya. Ini dia ya, primer karet. Kita primer semua ya, bagian ini, bagian yang lepas-lepas ini. Nah, khusus untuk bagian depan sini kita pakai primer ini ya. Kita pakai primer upper ya. Ini primer upper ya. Ini Greco 312 NT ya. Ini primer upper Greco 312 NT. Pokoknya nanti asetonnya, terus primer-primernya, terus tadi pengharum sepatunya, dan juga nanti lemnya akan saya share ya di deskripsi ya. Agar kawan-kawan bisa mencoba atau mencontoh sendiri, karena saya yakin ya,
banyak sekali ya, banyak sekali permasalahan yang terjadi ya, yang mirip-mirip seperti ini pasti banyak ya, karena sepatu running itu permasalahan utamanya pasti di sini ya. Ini sudah saya primer ya. Kita nunggu kering aja ya. Kita nunggu kering nanti kita lem. Ini setelah primernya kering ya, kita harus memberi lem dan di sini saya memakai lem ini ya, lem Hadibon ini ya. Saya mau memakai lem Hadibon ini, cuman saya sudah kemasannya sudah saya taruh di kemasan ini kecil ya, Hadibon ini ya, 5.600 ini. Kita buka aja lemnya ya. Jadi di kedua permukaan bisa memakai lem ini ya. Jadi di kedua permukaannya bisa memakai lem ini, Hadibon ini ya. Jadi semua permukaannya diberi lem ini ya. Tipis saja. Nanti link pembelian lem juga akan saya share di deskripsi ya. Ini sudah semua, tinggal kita beri lem bagian ini ya. Beri lem bagian karetnya juga ya. Setelah kita beri primer, kita beri lem dulu. Semuanya kita beri lem ya, tanpa terkecuali. Ya, setelah ini juga kita akan nunggu kering lagi ya. Ini nunggu kering lagi ini lebih lama daripada tadi keringnya ya. Karena primer itu keringnya lebih cepat, tapi kalau lem itu keringnya lebih lama, mungkin bisa sampai 30 sampai 40 menit ya. Ini dia setelah kering ya, ini sudah kering ya. Ini sudah kering, tinggal kita menempelkan, tapi sebelum menempelkan kita ini ya panasi dulu pakai hot air gun ya, karena kalau nggak dipanasi ini nempelnya nggak sempurna ya. Ini benar-benar sudah dipanasi. Tapi ini yang ini belum ya, yang bawah ini ternyata belum kering. Yang bawah ini nanti air-air aja ya, kita nempelin yang di bagian samping-samping dulu aja ya. Samping-samping dulu nih. Kita coba ya panasi dulu ya pakai hot air gun seperti ini ya. Oh, ininya nggak pas. Nah, ini ya kita panasi dulu seperti ini pakai hot air gun. Nah, ini juga yang mau ditempelin ya. Karetnya juga kita panasi ya. Nah, setelah panas barulah kita tempelkan ya. Tapi ini walaupun nempel, ini masih apa ya? Masih kayak belum belum kuat ya, karena ini masih basah. Nanti kuatnya itu setelah sekitar 1 sampai 2 jam ya. 2 jam ini kan masih itu juga ya. Bahannya masih panas ya. Nah, ini ditempelkan saja langsung. Ini nempelkannya itu gampang ya menempelkannya, karena bahannya sudah dari sananya ya. Sudah pas bahannya. Nah, ini langsung ditempelkan saja seperti ini ya. Ini perlu ditekan atau perlu dipres ya. Karena saya nggak ada mesin pres, maka bisa saya pres pakai tangan seperti ini ya.
Ini nanti begitu kering nih kuat banget ya. Kalau ini belum kering, belum bisa diuji coba ya. Intinya ya untuk menempelkan kita butuh hot air gun seperti ini ya. Ya, kita tempelkan saja ya. Ini kan sudah lihat ya, nempel ya. Nempel, tapi ini belum bisa dites karena ini belum kering ya. Intinya pokoknya kalau kita mempunyai sepatu running, hati-hati di bagian bawahnya ini ya, bisa terlepas. Yang paling cepat lepas tuh bagian bawahnya seperti ini. Makanya kita harus memperbaikinya dengan cara seperti ini ya. Kalau hanya dilem pakai lem kuning saja itu tidak akan lama ya. Kalau dibilang ribet ini emang pengerjaannya agak ribet ya. Tapi prosedurnya emang seperti ini ya, agar agar hasilnya tuh kuat ya. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir biar rapi semua ya. Ini yang terakhir ya. Nah, ini ya sudah terpasang semua ya, tinggal kita press-press bagian ini ya hasilnya ya ketika sudah kita itu ya sudah kita tempelkan ya, dan ini belum bisa saya tes karena ini masih hangat ya. Ini nunggu apa tuh namanya, nunggu adem dulu baru kita bisa nanti
Untuk pengetesan mungkin biar apa tuh namanya ya, mungkin lain kali saja ya, karena ini benar-benar kuat ya, sudah saya buktikan di yang satunya. Mana nih ya, yang satunya ini ya, sudah saya buktikan di yang satunya ya, ini sudah kuat banget ya, ini kuat banget. Ini tadinya juga lepas semua juga ya, sama ini juga sudah kuat banget ya, ini ya tidak lepas lagi. Ini walaupun ditekuk seperti ini dia sudah kuat banget ya, tidak ada yang lepas lagi. Ini kuat banget ya, ini sudah dites di sini ya. Ini sebelumnya juga lepas ya, ini yang barusan saya pasang ya. Kalau ini kan udah dingin ya, udah bisa ditarik-tarik ya, udah bisa tarik-tarik, udah bisa di seperti ini ya, dan ini juga kuat ya. Oke ya, jadi seperti itu. Oke ya, hasilnya mantap, lemnya seperti tadi. Nanti dari aseton, dari primer, dari lem, dari ini ya hot air gun, dari apalagi ya, pokoknya yang menunjang ini nanti akan saya share di deskripsi ya. Oke ya, semoga tayangan tadi dari saya ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi yang punya sepatu seperti ini ya, yang rusak tuh tidak bingung-bingung lagi, terutama yang lepas di bagian solnya. Oke, saya Eri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.